Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, karena Engkau begitu baik bagi kami. Saat yang terpenting kami akan mendengarkan sebagian pada firman Allah. Engkau tuntun kami, berkati hidup kami, sehingga melalui firman Tuhan kami dikuatkan dan kami mendapatkan kekuatan baru daripada Engkau. Bersabdalah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Garasi. Lalu sampailah mereka di sebelah danau di daerah orang Garasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Kuasa Yesus atas roh-roh jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti kuasa yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan. Kalau saudara membaca dari Markus 5 ayat 1 hingga 13 tadi, kronologi dari kisah ini, saat Yesus tiba di seberang danau di daerah orang Garasa, ada orang yang kerasukan setan atau roh jahat saat Yesus baru tiba. Nah, disitulah dia bertemu langsung dengan orang yang kerasukan setan. Pada saat dia melihat Yesus sangat iba akan kehidupan orang itu. Karena pada saat itulah orang-orang sekitar itu tidak ada yang berani menghadapi akan orang-orang yang kerasukan roh jahat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat rantai dibelenggu, pada saat rantai diikat, semua bisa diputuskan, dimusnahkan karena kekuatan roh jahat itu. Siang dan malam ia berteriak, bahkan memukuli dirinya.
saat ia melihat Yesus dari jauh. Lalu orang yang kerasukan itu menyembah dia. Tiba-tiba ia bersuara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Legion." Lalu roh jahat mengatakan, "Jangan engkau usir roh di daerah ini." Roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu." Lalu Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu. Masuklah roh-roh itu ke babi-babi, kurang lebih 2000 ekor. Lalu babi itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Kalau saudara telah membaca akan kronologi dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah tabib dari segalanya. Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi, agung, dan ajaib. Otoritas Allah adalah unsur dari sifatnya yang tak dapat berubah, universal, dan kekal atas dunia ciptaannya. Otoritas Yesus adalah pribadi. Dia adalah Anak Allah, anak manusia. Otoritas Yesus melampaui otoritas manusia dan ada wibawa di dalam dirinya. Karena dia adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pencobaan yang dialami Yesus, dia telah lewati 40 hari, 40 malam. Ia berpuasa, dicobai oleh iblis. Dalam Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Tapi pencobaan yang Yesus hadapi, dia tegar, dia tegas, dia kuat. Akhirnya Yesus menang atas tantangan yang ia hadapi. Apa yang dihadapi orang-orang kecil di zaman sekarang? Banyak kita kadang-kadang lemah. Banyak kadang-kadang kita lemah, tidak berdaya, tipu daya iblis. Kita sering tidak mempercayai akan Allah. Kita sering tidak mempercayakan kuasa Yesus. Jangan kita seperti Thomas dan Yudas yang tidak percaya dan mencari keuntungan pribadi. Mari kita betul-betul mendalami akan kehidupan Yesus secara pribadi. Jangan mundur dan majulah bersama Yesus, pasti menang atas ujian iman kita. Pada saat Yesus menjalani kehidupan, diuji oleh iblis, dia mendapatkan kemampuan, kesanggupan. Tentu saudara akan mendapatkan kemampuan, kesanggupan. Pada saat saudara lemah, digodai oleh iblis, maka power Tuhan itu akan ada dalam diri saudara. Asal saudara semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadikanlah kita orang-orang percaya yang mempunyai keyakinan yang sungguh. Kita boleh dimampukan, kita boleh disanggupkan, kita boleh dimenangkan oleh darah Tuhan. Jadikanlah kita orang-orang percaya mempunyai kesanggupan melawan kuasa roh jahat. Jadikanlah kita orang-orang percaya mempunyai power kekuatan Tuhan melalui firman Allah. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 hingga 17. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya di dalam kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin dalam iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemanapun kita pergi melangkah, dimanapun kita berada, bahwa Allah akan memimpin saudara. Allah akan membentengi saudara. Allah akan mengurapi saudara. Dan Allah akan bekerja di dalam pribadi saudara. Jika saudara setia kepada Dia, ujian pencobaan
yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami saat itu. Allah tidak pernah mencobai hidup saudara. Allah menguji pribadi kita. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dan percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan menang. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, karena Engkau luar biasa bagi kami. Kami sudah membaca, merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah dikuatkan melalui firman Allah. Kami telah mendapatkan kesanggupan, kemampuan yang Allah sediakan bagi kami melalui kebenaran firman Allah. Di saat kami lemah, maka Engkau memberikan kekuatan, power yang baru dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang terus ada dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Jika ada di antara jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengalami masalah, tantangan hidup pada hari ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang kami boleh bersama dengan Engkau. Saat ini Bapa, kami akan mengakhiri rangkaian perenungan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati umat-umat Tuhan dan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dalam siaran selanjutnya. Saya Kapten Jatmiko Sugiarto, bertugas di Pos Luar Salulebanu, Divisi Palolo. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Haleluya.